Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Marhaban bikum littullabil judadi fi ad-dirasah al-lughah al-arabiyyah wa adabuha. Selamat datang. Kami ucapkan kepada para siswa dan siswi baru Seman 1 Cikalongwetan di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Arab. Pelajaran bahasa dan sastra Arab untuk jenjang SMA ada di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Cakupan materi untuk kelas 10 terdiri dari sembilan pokok materi. 5 pokok materi untuk kelas 10 di semester ganjil dan 4 materi untuk semester genap. Dan cakupan materi kelas 11 ada 10 pokok materi, 5 materi untuk semester ganjil, dan 5 materi untuk semester genap. Cakupan materi untuk kelas 11, kelas 12, ada 7 materi. 4 materi untuk semester ganjil, dan 3 materi untuk semester genap. Kita masuk ke bab pertama kelas 10, Ad-Darsul Awwalu. Materinya tentang At-Ta'aruf. Kata konsepnya, At-Ta'aruf ini terbagi kepada 3 unit. Al-Wihdatul Ula, unit pertama itu tentang At-Tahiyyah wa Ta'aruf, yaitu sapaan, salam, dan perkenalan. Wihdatul Tsaniyah, unit keduanya tentang Taqdimus Syukri wal Isti'afa, ucapan terima kasih dan minta maaf. Kemudian cakupan materi Al-Wihdah Ats-Tsalitsah, unit ketiganya tentang Al-Wida, berpamitan. Kita masuk ke Al-Wihdah Al-Ula, unit pertama, At-Tahiyyah wa Ta'aruf, ya, tentang sapaan, salam, dan perkenalan. Materinya berupa percakapan. Percakapan yang pertama, Al-Hiwar Al-Awwal Baina Ahmad wa Hasan. Langsung ke isi percakapannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Ismi Ahmad. Masmuka? Ismi Hasan. Kaifa haluka ya akhi Hasan? Ana bi khairin walhamdulillah. Sekarang beralih ke Al-Hiwar Ats-Tsani, percakapan kedua, antara Muhammad dan Syarif. Sabahul khair. Sabahun nur. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Lanjut ke
percakapan ketiga atau al-hiwar at-thalith antara Maryam dan Zainab. Naharun sa'idun. Sa'idun mubarak. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyatun? Naam, ana Misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Indonesiyatun. Ana min Indonesia. Ahlan wa sahlan. Oke, tanpa harus diterjemahkan dulu, kita lanjut ke pertanyaan. Di pertanyaan yang pertama, ar-raqmul awwalu. Min aina Syarif? Dari mana Syarif? Ar-raqmul tsani, nomor kedua, hal Syarif Pakistaniyun? Apakah Syarif orang Pakistan? Raqmul tsalits, min aina Muhammad? Dari mana Muhammad? Nomor 4, ma jinsiyatu Muhammad? Apa kewarganegaraan Muhammad? Nomor 5, ar-raqmul khamis, min aina Zainab? Dari mana Zainab? Nomor 6, ma jinsiyatu Zainab? Apa kebangsaan Zainab? Raqmus sabi'u, nomor 7, min aina Maryam? Dari mana Maryam? Raqmus tsaminu, hal Maryam Misriyun? Apakah Maryam orang Mesir? Ini pertanyaan ini bisa dijawab dengan cara memahami ketiga percakapan yang tadi telah dibacakan. Untuk dapat memahaminya, bisa dipahami dengan melihat mufradat dan qawaid berikut ini ya. Mufradat itu kosakata, qawaid itu kaidah kebahasaan. Tadi di percakapan ada kata ismi. Ismi Muhammad. Ismi Ahmad. Ismi itu artinya namaku atau nama saya. Kemudian ada kata ismuka ketika bertanya. Masmuka? Nah, ismuka itu artinya namamu. Masmuka, siapa namamu? Atau apa namamu? Kemudian ada ana. Ana itu artinya saya. Anta, kamu. Anti juga sama, kamu. Hanya beda gendernya. Anta, kamu untuk laki-laki. Anti, kamu untuk perempuan. Oke. Kosakata berikutnya. Ma artinya apa. Masmuka, apa namamu? Maksudnya siapa namamu? Ada lagi, kaifa artinya bagaimana. Tadi di percakapan ada kata kaifa haluka, artinya bagaimana kabarmu. Min aina artinya dari mana. Min aina anta, dari mana kamu. Min aina anti, dari mana kamu. Kemudian hal. Hal itu artinya apakah. Hal anta Misriyun, apakah kau orang Mesir? Hal anti Misriyatun, apakah kau orang Mesir? Oke, kemudian ada kata jinsiyah. Jinsiyah itu artinya kewarganegaraan atau kebangsaan. Oke, kita urai kata ismi ya. Ismi itu asalnya dari ismun yang artinya nama dan ana. Ketika disatukan menjadi ismi, namaku, nama saya.
Kemudian ismuka itu terdiri dari ismun dan anta. Ismun, nama, anta, kamu. Ismuka, namamu atau nama kamu. Ismuki itu ismun dan anti. Kamu, ismun, nama, anti, kamu. Ismuki, nama kamu. Kalau tadi ismuka, namamu untuk laki-laki, ismuki, namamu ketika bertanya ke perempuan. Mas Muki, siapa namamu? Pada perempuan yang bertanyanya. Mas Muka, siapa namamu? Ke perempuan, ke laki-laki. Oke, itu uraian singkat untuk ismi, ismuka, ismuki. Dan berikutnya untuk kalimat-kalimat sapaan, ini ada 3 contoh yang sudah dituliskan. Sapaan salam yang umum, Assalamualaikum. Jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, selamat pagi. Naharun sa'idun, selamat siang. Sa'idun mubarak, selamat siang. Responnya beda ya. Oke, itu beberapa contoh sapaan salam. Kemudian tentang jinsiyah, kewarganegaraan atau kebangsaan. Ini contoh negaranya Pakistan. Ketika menyebut kewarganegaraannya untuk laki-laki Pakistaniyun, bangsa Pakistan, kewarganegaraan Pakistan atau orang Pakistan artinya. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan Pakistaniyatun. Misriyatun, ini untuk perempuan ya. Kalau untuk laki-laki, misriyun, dibuang tak marbutahnya. Kemudian Indonesia, nama negaranya. Warga negara Indonesia, Indonesiyatun, orang Indonesia atau warga negara Indonesia atau kewarganegaraan Indonesia. Kebetulan ini ada tak marbutoh, itu untuk perempuan, Indonesiyatun. Kalau orang Indonesia laki-laki, Indonesiyun, seperti itu. Oke, itu sedikit pembahasan tentang kosakata dan kaidah bahasa. Oke, sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.